Selamat malam, nama saya Yuniarti Simanjuntak dengan NPM 6184144. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian pemodelan sistem logistik dengan menggunakan rumus Excel dengan mencari jarak terpendek atau rute terpendek dengan menggunakan yaitu menghitung jarak, mutasi switch, mutasi push, dan mutasi pull. Di sini terlebih saya akan menjelaskan, misalkan alpha itu adalah gudang. Nah, pelanggannya itu ada beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, dan nu. Nah, ke-12 ini yaitu pelanggan. Alpha itu adalah gudang. Kita akan mencari jarak dari gudang ini ke pelanggan ke-12 ini. Misalnya dari alpha ke beta, beta ke gamma, dan seterusnya. Ini di sini sudah ada data. Ini ada data. Ini adalah keseluruhan jarak dari alpha sampai ke nu. Di sini kita disuruh menghitung jarak. Poin yang pertama yaitu dari alpha ke beta, beta ke gamma. Dengan menggunakan rumus Excel. Di sini saya akan menjelaskan atau menggunakan rumus yaitu VLOOKUP. Seperti ini. Kita akan menghapus dulu, saya akan menghapus dulu supaya bisa memulai dari awal. Nah, kita bisa membuat di sini rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Tadi kan kita akan mencari jarak dari beta ke gamma. Nah, kita klik di sini, kemudian titik koma. Ini jarak yang ini, data ini semua, kita copy. Dan jangan lupa menggunakan simbol dolar. Kenapa kita harus menggunakan simbol dolar? Karena jika kita menggunakan simbol dolar, berarti angka-angka yang ini semua tepat. Supaya tidak terlalu lama atau menggunakan simbol dolarnya itu otomatis, saya menggunakan cara mengklik tombol Fn dan F4 secara bersamaan. Nah, ini muncul secara otomatis. Kemudian kita klik lagi titik koma. Nah, di sini kan kita akan mencari jarak dari beta ke gamma. Kita lihat, gamma itu ada di kolom keberapa sih? Ini. Oh, dia ada di kolom keempat. Kita klik, kita buat di sini 4, kemudian kita lagi titik koma, dan kita tulis false. Tutup kurung. Enter. Nah, di sini dapat nilainya 40, kita coba lihat. Jarak dari beta ke gamma itu adalah 40. Berarti benar. Nah, seperti itu sampai ke poin keempat. Nah, untuk mencari jumlahnya sendiri di sini, ini kita bisa menggunakan rumus sum. Coba kita hapus, kita mulai dari awal. Sama dengan sum, buka kurung. Kita mulai dari sini, kita copy sampai ke sini, kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini hasilnya 750. Begitupun caranya sampai ke bawah. Kemudian cara yang kedua yaitu mutasi switch. Mutasi switch ini yaitu dengan menukar angka terakhir NPM kita ke pelanggan terakhir. Dan pelanggan terakhir kita pindahkan ke yang pelanggan keempat. Kenapa pelanggan keempat? Karena NPM saya di sini akhirnya 4. Seperti ini kita bisa melihat. Berarti di sini urutannya yaitu alpha, beta, gamma, delta, nu. Nu ini tadi kan di akhir, di sini kita bisa melihat ini nu. Kita pindahkan ke sini. Berarti yang epsilon ini, yang di pelanggan keempat tadi, kita pindahkan ke pelanggan terakhir. Berarti menjadi seperti ini. Epsilon ada di terakhir, dan kemudian alpha. Caranya juga sama, menggunakan VLOOKUP seperti ini. Dan juga mencari ini juga sama menggunakan sum. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan cara mutasi push. Nah, mutasi push ini, misal digit terakhir NPM Anda adalah 2, maka pelanggan kedua disimpan di akhir. Hitung kembali
4 kasus di atas setelah dilakukan mutasi push. Kita akan menghitung keempat poin ini juga. Seperti misalnya, NPM saya akhirnya 4. Berarti kita bisa, ini misalnya kita lihat dari sini epsilon, berarti kita epsilon ini kita buat di paling akhir setelah nu. Nah, kita bisa melihat di sini mutasi push. Mutasi push itu ini. Nah, berarti urutannya itu alpha, beta, gamma, delta, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, dan epsilon. Nah, epsilon ini tadi kan berada di pelanggan keempat. Berarti kita membuatnya di pelanggan terakhir. Itu mutasi push. Caranya juga sama. Seperti ini. Misalnya ini. Kita hapus. Coba dari awal. Kita akan mencari zeta. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik delta ini, kemudian titik koma. Nah, ini semua data yang ini kita copy, terus jangan lupa buat simbol dolar seperti ini, kemudian titik koma. Kita cari, zeta itu ada di kolom keberapa sih? Zeta itu ada di kolom ke-7. Arti kita buat di sini 7, kemudian titik koma, kemudian false. Nah, ini. Kita di sini dapat melihat nilainya 206. Coba kita lihat jarak dari delta ke zeta itu berapa. Delta zeta 206, berarti pas. Kemudian yang terakhir itu ada cara mutasi pool. Nah, mutasi pool ini penjelasannya yaitu, misal digit terakhir NPM Anda adalah 2, maka pelanggan terakhir ditarik posisinya ke pelanggan 2, hitung kembali 4 kasus di atas setelah dilakukan mutasi push. Nah, kita dapat melihat di sini, angka terakhir itu kita pindahkan ke 4, pelanggan 4. Misalnya ini, epsilon. Berarti di sini itu nu itu kan tadi pelanggan terakhir. Kita tarik ke sini menjadi di depan epsilon, terus epsilon selanjutnya sampai ke belakang, berpindah tempat. Seperti ini. Kita bisa melihat berarti urutannya itu ada alpha, beta, gamma, delta, nu. Nu ini kan tadi di pelanggan terakhir. Berarti kita pindahkan posisinya menjadi di pelanggan keempat. Kemudian selanjutnya dilanjutkan menjadi epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu. Caranya juga sama. Menggunakan rumus VLOOKUP, kemudian mencari jumlahnya juga menggunakan sum. Nah, di sini kita disuruh mencari rute terpendek yang bisa dilalui. Dari cara mana sih bisa kita lihat, bisa kita dapat rute terpendek ini? Selanjutnya dari sini juga kita bisa melihat mana nilai terkecil, tetapi kita bisa juga menggunakan rumus, yaitu sama dengan min, buka kurung, jumlah yang ini semua, dari atas sampai ke bawah, kita blok. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Di sini ada 733, inilah berarti nilai terkecil atau angka terkecil. Kita bisa melihat 733 ini ada di langkah mutasi switch, atau langkah yang kedua. Berarti yang dapat kita simpulkan di sini, yaitu dari data semua di atas ini dapat dilihat bahwa rute terpendek yang dapat dilalui oleh salesman yaitu dengan menggunakan langkah mutasi switch dengan jarak 733. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan dengan cara rumus menggunakan Excel, yaitu VLOOKUP. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa. Terima kasih.